Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan tidak lupa kepada kita semuanya yang mengikuti ajarannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Anak Rantau Channel masih bersama kita ya, channel kesayangan Anda. Ya, kita masih bersama ada Abah Karyo yang semakin maco ini, Abah Karyo, dan masih bersama ini kakak saya, Ustadz Nanang Iskandar Muda. Ini acara sebetulnya ya kita ajak keluarga saja ya, jumpa ini lah, temu kangen ya. Kita biasa ini di keluarga saya ada tradisi kita saling ini, kalau ada satu permasalahan yang kira-kira kita tidak bisa pecahkan, biasa kita berkonsultasi ya, antara adik dengan kakak, kakak dengan adik. Dan kebetulan momen ini yang sangat langka ya, karena saya ditakdirkan ketemu ya sama kakak. Sebetulnya belum waktunya saya pulang kampung sahabat, berhubung ada keperluan mendadak ya kita pulang kampung dulu. Dan pada kesempatan ini saya ketemu sama Ustadz. Jadi ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ya tentang permasalahan hidup, perjalanan hidup, terutama tentang ikhlas ya, ilmu ikhlas itu yang selalu menjadi kita dasar ya, hidup, dasar hidup dalam perjalanan hidup. Terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di tengah, itu yang tidak tahan ada di bawah. Tapi namanya kehidupan itu seperti roda terus berputar, kita harus jalani kehidupan dengan perjalanannya sunnatullah lah, harus jangan berhenti. Kalau berhenti ya kita berakhir di liang lahat. Kita terus seberat apapun cobaan ya kita jalani, dan tidak lupa ikhlas, pasrah, tawakal. Selalu ya, kalau kita tidak ketemu jawabannya kita bertanya gitu. Nah, sekarang saya bersama kakak saya ini mau bertanya itu, dalam perjalanan hidup itu kita diwajibkan itu ikhlas menerima cobaan, ikhlas. Kita cobaan itu bukan berarti kita dalam susah saja, dalam senang juga terkadang itu cobaan. Dalam susah terkadang kita bisa menjalani kehidupan ini susah, selalu berdoa, bersandar diri sama Allah begitu ya. Tapi tatkala kita senang, kadang kita ya manusiawi lah, lupa. Coba kakak, saya minta saran, jangan seperti apa kita ilmu ikhlas itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita orang yang beriman ya, ketika menghadapi permasalahan yang menghimpit kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah." Apapun yang menimpa kamu dari kebaikan, ingat itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau segala sesuatu terjadi pada diri kalian itu berupa keburukan, kesusahan, kemadaratan dan lain sebagainya, jangan nyalahin Allah dulu.
Famin nafsik, koreksi diri sendiri. Tapi hakikatnya kullum min indillah. Baik buruk semuanya dari Allah. Pertanyaannya, karena mengomong ikhlas tadi ya. Rukun iman yang keenam itu percaya kepada qada dan khairihi wa syarihi minallah. Baik dan buruk semuanya dari Allah. Kalau Allah yang memberi, kira-kira diterima apa ditolak? Harusnya diterima. Sekali lagi, kalau Allah ngasih, mau diterima apa ditolak? Diterima. Tadi percayanya kepada baik dan buruk. Kalau dikasih baik, terima nggak? Terima. Kalau dikasih buruk, Diterima. tapi umumnya, Nggak diterima. Diterima yang buruk. nah kita yakinnya kepada rukun iman yang keenam, baik buruk dari Allah, harusnya kan diterima baik buruk. Tapi dalam prakteknya, kalau yang baik-baiknya terima, kalau yang buruk-buruk, cenderungnya kita itu suka Menolak. Karena kecenderungan kita sering menolak, tidak menyadari bahwa itu dari Allah, makanya masalahnya susah selesainya. Betul. Harusnya terima dulu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala apapun yang Kau telah berikan kepadaku. Saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah. Dekat tuh pemberian Allah, meskipun buruk. Dan kembalikan lagi, dan saya serahkan lagi kepadamu untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh, Mas Karyo bisul, misalnya ya kan. Nah, bisul itu kira-kira sakitnya itu pas mulai tumbuh atau pas sedang tumbuh-tumbuhnya atau pas mau meletus? Mau meletus, udah berem. Oh, berarti kalau bicara begitu apa pengalaman bisul? Karena kan pernah pengalaman bisul di kepala ada 6 bisul. Nah, terus yang di pantat juga pernah bisul tahun berapa gitu. Jadi kayaknya hafal banget. Secara detail itu. Jadi tahu. Saya bisul tahu. Ya kan? Jadi ketika kita tumbuh bisul, dari mulai tumbuh kecil sampai besar-besar, ketika narik nanah dan darahnya luar biasa. Sakit ya. Sakit. Bahkan ketika kita paksa pengen supaya keluar, kalau misalnya masih mentah katanya bisulnya itu kan susah. Sakit gak Pak? Sakit. Kalau bahasa Indonesianya mah jejeretean. Kalau bahasa Jepang pernah saya sakit bisul di pantat. Apa namanya itu? Oh, bisul. Ya mau keluar kan susah. Ceritanya digeret sama rambut. Digere ya. Digeret itu si matanya nggak Jadi keluar. ceritain bisul. Sakit. Akhirnya digeretnya dulunya sama sapu inyuk asli. Jadi digeret itu keluar matanya, sakitnya kayak lagu itu apa sih? Sarangnya. Oh, itu sakitnya tuh di sini. Nah, di ting-ting. kesimpulannya bisul itu ternyata kalau masalahnya belum keluar, si matanya itu belum keluar, sakitnya luar biasa. Sakitnya di sini, tapi kemana-mana rasanya. Sampai ubun-ubun. Sampai ke ubun-ubun. Ya kan? Kayak orang yang sakit gigi lah. Sakit gigi dia, padahal yang sakitnya di sini ada anak di situ berisik pengennya nendang aja kan gitu. Betul. Kan gak ada hubungannya. Nah, tapi kalau masalahnya udah kelar, enak dong. Enak. Semuanya hilang kayaknya, nikmat banget luar biasa. Plong. Luar biasa. Nah, gitu sebetulnya ujian hidup itu. Kita merasa berat, merasa susah, merasa bingung, kayaknya masalah itu yang paling besar cuman kita doang. Apalagi terjadi dalam pikiran kayaknya seketika kita mendapatkan masalah kayaknya kiamat untuk diri kita. Itu menurut kita. Iya. Contoh kalau bahkan yang bisul, yang sakit itu kan yang menerima bisul. Saya mah nggak bisul, benar nggak merasa sakit. Nah sekarang kita punya masalah, seolah-olah ini masalahnya paling berat, paling susah. Kok Allah tuh kayaknya sih kapan selesainya? Kiamat bagi kita, menurut kita. Tapi ketika kita bijaksana menghadapi masalahnya clear mah plong. Ternyata masalah itu nggak susah-susah banget. Jadi sebetulnya kenapa masalah susah selesai? Kadang-kadang di balik masalah kita terlalu mendramatisir permasalahan itu. Padahal masalah itu simple. Contoh lah misalnya ini kita ada benang nih, ada benang. Benang itu sebetulnya cuma ngumpulnya itu asalnya mah 2 biji. Karena kita misalnya orang terlalu stres pengen mau dipakai,
langsung digini-gini, ya udah nggak akan kelar kayak gitu kan. Betul. Coba teliti ujungnya mana, meskipun agak pelan tapi kan selesai gitu. Nah, jadi begini, ketika kita bisa menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Betul. Contoh saya makan ya, saya mau makan mah nggak terlalu istimewa bah, yang penting mah ada nasi, ada ikan asin, ayam, ada sambal, ada pete, di atasnya daging, telur. Alhamdulillah. Akhirnya kan pakai gepuk juga alhamdulillah. Kerupuk. Gepuk gitu ya. Gak usah terlalu istimewa gitu kan. Nah sekarang orang makan daging sapi, gepuk kayak tadi dibilangnya. Tapi pikiran dan hatinya seolah-olah itu ikan pepetek atau ikan teri, enak apa enggak? Ya enggak. Sama juga. Tapi kalau kita makannya ikan pepetek, ikan teri sama sambal, tapi bayanginnya kita di restoran bintang 5 di nikmat apa enggak? Nikmat. Nah, pertanyaannya kenikmatan itu sebetulnya di lahiriah apa di batiniahnya? Di Iya kan? batiniah. Jadi artinya bukan kenikmatan itu dan kebahagiaan itu bukan pekerjaan lahir. Contoh, kalau saya karena kebetulan maaf tinggalnya di Jawa ya, sekarang ini orang Jawa itu sering bilang, dan memang itu kehidupan lah contoh. Manusia itu sebetulnya sawang sirawang, wang sinawang, saling nyangka, saling ngira. Kita mengira kehidupan orang lain lebih bahagia dibandingkan kita, padahal orang yang kita sangkakan hidupnya lebih baik, dia juga menyangka kita yang lebih enak hidupnya. Itu sawang sinawang. Manusia pada normalnya, pada umumnya nilai kalau dia punya rumahnya bagus, mobilnya mewah, istrinya cantik, pilaknya di mana-mana, tanahnya hektaran, wah pasti orang sukses dan bahagia. Padahal nggak menjaminan kesuksesan seseorang itu menjamin kebahagiaannya, benar nggak Pak? Betul. Benar apa enggak? Betul. Nah sekarang kita lihat banyak orang yang target, kalau bahasa Cina-nya tisruk-sruk tidung-dung. Hulu dijian suku dijian hukum. Hulu Bahasa Cina. Oh, bahasa Cina ya. Itu orang Cina yang merantau di Cisolok 10 tahun begitu. Jadi kaki dijadikan kepala dijadikan kaki, mencari nafkah hanya untuk alasan mencapai kesuksesan untuk membahagiakan anak istri. Ya kan? Kemudian kalau nggak diikat dengan agama, Allah kasih tuh. Tapi betapa banyak orang setelah menerima kebahagiaan menurut dia nih, mobilnya udah bagus, mobilnya udah wah, orang lain mah masih mobilnya 1 juta umat, dia mah dari satu kabupaten juga mungkin cuma satu mobilnya dia. Nah, tapi banyak sekali Allah cabut kenikmatannya. Artinya dia fasilitas hidup dan kehidupan ada, tapi tidak menikmati. Contoh kalau Allah berikan sakit, Abah misalnya punya asam urat, makan kacang-kacangan udah nggak boleh. Merengkel sukut. Abah punya kolesterol, jangan terlalu banyak makan yang daging-dagingan. Ya. Abah misalnya punya darah tinggi, jangan terlalu banyak yang garam-garam, kambing. Jadi kadang-kadang fasilitasnya mah ada, duit mau mengubah pun ada dan lain sebagainya, tapi nggak menikmati. Mobil yang make malah supirnya kemana-mana, gitu kan? Jadi ada rahimakumullah. Jadi begini kalau menurut saya mah, letak kebahagiaan itu bukan di materi. Makanya Nabi bilang gini, laisal ghina an kasratil mal, walakin al-ghina bil qalbi. Bukan dikatakan orang yang sudah kaya tuh kalau hartanya melimpah dan banyak. Orang yang kaya sesungguhnya orang yang sudah merasa cukup dalam hatinya. Yang penting mah untuk makan ada, untuk sedekah ada, rumahnya ya nggak gede-gede sih, cuma 2000 meter. Ya contohnya Mbah Karyo gitu kan, contohnya Mbah Karyo gitu, alhamdulillah barokah gitu ya. Bisa kebeli kula, balong. Ini luas banget. Kita ikhlaskan ya. Ikhlaskan siapapun yang mengambil ikan, mau ngecrik, mau mancing, mau jalan. Ikhlas. Itu hasilnya juga nggak usah seru. Lalu dia bukan balong gitu. Hasilnya juga nggak usah seru. Silakan aja. Itu belinya dari mana itu? Dari Allah. Dari Allah. Kita sedekah aja. Sedekah aja. Biar berkah disedekah. Biar berkah. Ya, nggak usah mewah-mewah lah, hidupnya penghasilan 100 juta tiap minggu udah alhamdulillah.
Ya kan ya punya pila 5 juga udah alhamdulillah. Cuman gini, saya mau nanya nih sama Abah sama Endang nih, mending diuji dengan kenikmatan, mending diuji dengan kesusahan. Kenikmatan dulu. Susahnya Belakangan. Menurut saya itu mah. apa ya? Karena kalau misalnya kenikmatan dulu sekarang, ya apapun yang dibeli bisa kebeli, apapun yang diinginkan bisa tercapai. Tapi nanti habis dong kalau nanti susahnya. Ya kalau misalnya sekarang kenikmatan dulu, tapi kenikmatan itu banyak harta benda kekayaan yang barokah. Jangan jangan dipakai hura-hura lah, pakai itulah. Nanti 20 tahun kemudian miskin, nggak bakalan. Pilihan kedua ya, kenikmatan dulu terus kesusahan. Lain jadi kan gini. Sebetulnya tadi Endang bilang ujian dari Allah itu bukan hanya kesusahan. Kebaikan pun merupakan ujian. Itu mah bukan kata Endang, itu mah kata Allah. Firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh aku akan menguji kalian itu dengan kebaikan dan keburukan. Itu sebagai ujian. Harta ujian, miskin juga ujian. Cuman rata-ratanya manusia di dunia ini lebih yang banyak lolos ujian itu kalau di ujian dengan kesusahan. Betul. Dan banyak sekali orang yang tidak lulus kalau di ujian dengan kenikmatan. Karena apa? Karena kalau diuji dengan segala ada, kelapangan, duitnya banyak, harta melimpah, fasilitas untuk maksiat, maksiat pun tersedia, Bang. Mau ke diskotik, mobil ada. Mau main perempuan harga 80 juta duitnya ada. Makanya bahaya. Lamun, jadi bahasa Sunda ya. Kalau seandainya harta kekayaan Allah titipkan kepada orang tapi yang nggak beriman. Jadi kalau misalnya orang yang nggak beriman atau kurim juga, kurang imannya, kurang iman, dititipkan ke harta kekayaan, malah menjadi-jadi. Cuman ingat, Allah itu kalau bahasa Cina ya sakotret. Nyata, betul. Artinya kalau mau meninggikan derajat seseorang mudah, dan menjatuhkan seseorang juga mudah bagi Allah. Jadi sama, menjatuhkan, meninggikan juga bagi Allah, tidak ada yang susah. Makanya banyak orang yang kadang-kadang lupa diri ketika dengan diujinya dengan kesusahan, materinya susah, segala macam susah gitu kan. Lupa diri nih, padahal rahmat Allah itu luas. Ketika dia merasa berdosa dan disebabkan sampai berputus asa, padahal kata Allah, wala tayasu mir rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya juga banyak orang yang lain diuji dengan kenikmatan, yang tadinya rumahnya ngontrak punya rumah sendiri, yang tadinya kamarnya satu, ya kan, RSSSSS gitu kan, sederhana kan itu kabeh sederhana sisi walungan sisi wahangan Rumah sakit sisi wahangan kan istilahnya tuh banyak kan, sampai punya rumahnya si gedong, bahkan bukan satu, rumah sendiri ada, villa ada, mobil untuk istri punya, mobil untuk suaminya ada, untuk nyantar anak sekolah juga ada, banyak. Tapi lalai akhirnya, yang tadinya rajin di masjid jarang ke masjid, jangan ke masjid atau Jumatnya udah kan. Ternyata sama Allah teh tinggalin masjidnya, nggak pernah berjamaah, nggak pernah Jumatan juga, hartanya tambah banyak. Tapi gini Pak Ustadz, misalnya saya nanya nih, boleh kan? Boleh. Ini, tapi diperbandingkan nih Maya ya, sepertinya orang rajin sembahyang, rajin lah segalanya lah gitu rajin. Kok kayaknya susah untuk mencari rezeki. Tapi orang boro-boro sembahyang setiap waktu, seminggu juga jarang, apalagi paling sebulan juga jarang, setahun sekali baru ke masjid. Tapi pilih rezekinya dia paling gampang. Gimana itu? Kata di agama mah, abang nggak usah kaget, nggak usah heran. Ada istilah namanya istijroj. Istijroj itu diluk-lukan. Jadi diluk-lukan, dikasih. Kan? Tapi falamma nasu ma dzukkiru bih, maka ketika mereka melupakan melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah, ketika mereka berbangga-bangga, bersenang-senang dengan apa yang Allah limpahkan kepada mereka,
kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, akhaznahum baghtah. Allah siksa mereka sekonyong-konyong. Serot naik, bruk jatuh. Pernah nggak ngelihat ada orang jatuh, asalnya nggak punya apa-apa, set naik, nggak pernah sholat, nggak pernah, teman, ujung-ujungnya saya mah nggak sholat juga kaya, main perempuan tambah banyak hartanya, judi juga, akhaznahum baghtah. Ketika Allah sudah marah kepada orang, datang ke belum sampai sakitnya parahnya itu lebih susah dibandingkan pertama dia sebelum kaya. Betul. Ada nggak? Ada. Nah, oleh Ada karena di kampung sana. Kampung sana jauh kan kampung sana. Sana. Jika nama itu di kampung Amerika. Amerika lah itu mah itu. Kalau saya ke Amerika itu udah gak boleh. Kenapa? Samarinda udah gak boleh sama istri saya. Gak ulah, jangan ke Samarinda, harus sama Yuli. Tuh. Oh Samarinda, Samarinda. Gak boleh Amerika, harus sama Yuli gitu. Gitu, jadi saya udah gak boleh. Harus Ameroma. Oh itu Ani. Ya mal ngobrol santai aja ya, biar gak tegang ini. Udah jam berapa ini? Udah jam 12:30 malam ini. Tidak apa-apa. Nah, jadi intinya sekali lagi, kembalikan semuanya kepada Allah. Karena sesuatu apapun yang diterima oleh kita baik buruk semuanya dari Allah. Itu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu ibaratnya gini. Endang misalnya berangkat haji. Amin. Kok nggak amin? Amin. Karena ada sesuatu misalnya kalau 3 kali ketemu ngobrol suka konsultasi ngobrol si A katanya kalau dia harus dikasih oleh-oleh nih, bukan ngarep-ngarep ya, tapi kalau memang berangkat ya harus inget ini omongan bawa oleh oleh komrak, sobran, sama katanya jubah senangnya. Dan kalau mau beli jubah itu ya di soplah itu ini grand jam-jam sebelah sininya gitu kan, jangan yang di bawah murah itu. Ya jangan yang mahal-mahal lah, yang 500 real juga udah bagus lah. Yang di bawah Cianjur murah, Cianjur kan banyak. Ya sorban gitu tuh, ingat nih. Endang pulang haji teh datang ke rumah alhamdulillah pidoana ya abdi biasa haji ya oleh-oleh Kang dipakai jubahnya dan sebagainya, ya kan? Saya terima kasih. Kalau udah ngasih selesai gak? Selesai. Karena kan sudah di Suatu ketika 3 bulan berikutnya Endang main lagi ke rumah AA. Jubah yang dibeli mahal-mahal 500 real di sono, padahal uangnya juga penghabisan gitu kan. Tiba-tiba dijadiin keset di rumah AA. Perasaan Endang gimana? Sakitnya tuh di sini. Dulu kalau dibilang nggak diterima memang diterima itunya misalnya. Tapi kok kenapa jadi kayak keset? Nah, makanya kalau perasaan sakit masih ada dalam hati berarti belum ikhlas. Tapi jangan sampai dibikin, jangan sampai di sini sampai kayak keset. Jadi kelihatan. Makanya ikhlas itu mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Makanya Imam Ghazali itu membagi ikhlas itu ada ikhlas mubtadiin, ikhlasnya abidin, ikhlasnya arifin. Kalau ikhlasnya mubtadiin mah kelas bawah lah. Jadi model tadi udah ngasih jubah dikeset-keset sebenarnya kan masih sakit hati, wajar lah manusiawi ya. Kalau misalnya ini kan meskipun nggak dipakai masih miliknya dikeset mah dia kan masih ada sakit hati. Ikhlas ya, tapi mubtadiin. Kalau anak sekolah masih TK itu. Ikhlasnya orang abidin itu dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu semata-mata untuk mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan taat pengen surga, menjauhi maksiat takut neraka. Masih ikhlas juga, masih mending gitu ya. Tapi kalau ikhlasnya arifin udah marifat pada Allah Subhanahu wa taala, udah ibadahnya bukan karena pengen surga,
ibadahnya juga bukan karena takut neraka, istrinya karena mahabbah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ikhlas itu ada tingkatannya, ya tingkatkan. Dalam segala hal sih sebetulnya amalia apapun kita ya harus ikhlas. Sekali lagi kesimpulannya kalau dari Amah, apapun yang terjadi pada diri kita supaya nggak stres, supaya nggak pusing dan sebagainya, kembalikan. Itu hakikatnya dari Allah. Contoh misalnya, Bahkarya tadi cerita bisnis. Ya Allah, walaupun pantat saya sebelah kiri, bayangin. Visual, ada berapa tuh? Misal, itu saya pantat terus terang yang kiri dulu 1. Cuma waktu dulu ditinggal sama istri 9 tahun sampai 6 di sini. jadi kena visual deh. Bisul asli itu kena bisul. Nah, iya contoh nah pantat yang satu aja. Pantat. Ya Allah, walaupun pantat sebelah kiri saya bisul, saya terima. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya terima visualnya, saya terima sakitnya, saya terima nyutannya kan gitu. Betul. Karena ini hakikatnya darimu dan saya pasrahkan untuk kesembuhannya hanya kepada Allah. Kan enak dikasih Allah meskipun susah diterima dulu baru diserahkan kepada Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Enak konsultasi dengan memang mereka bisa menyelesaikan masalah. Paling mestinya solusi. Yang menyelesaikan masalah itu siapa? Allah. Karena kata orang beriman yakin sama Allah udah. Gak usah gelisah, gak usah bingung karena semuanya ada Allah. Kalau memang waktunya Allah memberikan sakit, ya meskipun kita berupaya pengen sembuh, juga kalau Allah hakikatnya belum menyembuhkan ya nggak akan sembuh dan sebaliknya. Tapi namanya kita itu rahasia, ya rahasia Allah, nggak ada yang tahu takdir, makanya wajib kita ikhtiar. Iya. Iya.